Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Semoga kawan-kawan senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan kalimatullah hingga akhirul zaman. Rekan-rekan sekalian, anggota PBI yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar berita beberapa hari kemarin, itu banyak simpang siur di sana tentang ajakan untuk anggota PBI ikut berpartisipasi untuk kuliah D3 kesehatan, keperawatan, kebidanan maupun yang lainnya, dengan tujuan agar nantinya anggota PBI dapat mengurus izin STPT kalau sudah lulus D3 kesehatan tersebut. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mereview kembali, mengajak kawan-kawan membuka peraturan pemerintah Republik Indonesia 103 tentang pengobatan tradisional, atau kita membaca tentang peraturan Menteri Kesehatan tentang pengobatan tradisional. Rekan-rekan sekalian, kita sudah tahu bahwa ilmu bekam teori dasarnya adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Ilmu bekam itu sesungguhnya kita pelajari secara turun-temurun dari para ulama, dari para guru-guru kita, hingga sampailah pada kita. Artinya ilmu bekam itu adalah ilmu yang kita peroleh secara turun-temurun, di mana di dalamnya dapat digunakan untuk perawatan kesehatan maupun untuk pengobatan. Kawan-kawan sekalian, kalau kita baca di PP 103 ini, di sini sudah sangat jelas disebutkan bahwa pengobat tradisional atau penyehat tradisional itu dasar keilmuannya adalah keilmuan yang diperoleh secara turun-temurun atau keilmuan yang diperoleh secara ilmu pengetahuan pendidikan non formal atau lewat kursus-kursus. Itu artinya bahwa kawan-kawan sekalian dalam prakteknya ke depan itu tidak perlu harus kuliah lagi di D3 kesehatan seperti Akper atau bahkan di kedokteran misalnya. Kalau kuliahnya untuk mendapatkan keilmuan, pengetahuan agar kompetensi kita bertambah, itu harus dan itu bagus. Itu sebuah prestasi. Tapi kalau tujuannya kuliah hanya untuk nantinya bisa dapat izin STPT pada saat melakukan perizinan, maka itu keliru. Di sini disebutkan bahwa di pasal 30 ya. Saya bacakan di pasal 30 PP 103 ayat ketiga, bunyinya seperti ini. Dalam hal penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas ya, merupakan tenaga kesehatan, maka dia harus melepaskan profesi tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatan yang dimaksud yang mana? Tenaga kesehatan yang dimaksud di atas di ini adalah profesi bidan atau akademi keperawatan atau dokter. Jadi kalau seseorang ingin praktek pengobatan tradisional empiris,
maka dia harus berbasis pengetahuannya pengetahuan empiris lewat kursus-kursus atau lewat ilmu yang didapat secara turun-temurun. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan kita sudah memang lulusan D3 keperawatan, D3 kebidanan, atau bahkan dokter? Maka menurut PP 103 ini mereka harus meninggalkan profesi nakesnya itu. Itu artinya jika kawan-kawan nanti ingin kuliah hanya untuk mendapatkan izin praktek yang bersifat pengobatan tradisional empiris ini, maka keputusan untuk kuliah itu adalah keliru. Sebagai contoh, rekan kita, saya sebut namanya ya, rekan kita Dr. Ali Ridho, seorang dokter, di mana beliau mempraktekkan praktek bekam dalam pelayanan kesehatan. Nah, pada saat beliau datang ke dinas kesehatan ingin mengurus izin praktek bekam, oleh dinas kesehatan diminta untuk meninggalkan profesi kedokterannya, memilih mau praktek dokter atau praktek tradisional. Kalau praktek tradisional, maka ilmu kedokterannya, profesi kedokterannya ditinggal. Gitu. Oleh karenanya kawan-kawan dalam menentukan nanti kuliah atau tidak kuliah itu niatnya harus diluruskan dulu. Kalau niatnya hanya untuk mendapatkan nantinya kemudahan dalam pengurusan izin STPT pengobatan tradisional empiris, dalam hal ini bekam, itu keliru. Tapi kalau niatnya untuk meningkatkan kualitas keilmuan, itu bagus. Nah, sebagai contoh yang lain, di klinik saya tahun 2019 ya, itu kita ada bekerja sama dengan dokter juga sebagai penanggung jawab di klinik. Kemudian dokter ini juga ingin melakukan upaya perizinan untuk bisa praktek bekam. Apa yang disarankan atau diminta oleh Dinas Kesehatan di Kota Depok ini? Mereka menyarankan untuk meninggalkan profesi kedokterannya kalau ingin praktek di panti sehat. Itu. Oleh karenanya informasi ini semoga dipahami supaya kawan-kawan ketika mengambil keputusan itu tidak keliru nantinya. Nah, bagaimana dengan penjabaran yang ada di PP 103 tentang D3 kesehatan yang dimaksud tersebut? Kawan-kawan sekalian, yang dibutuhkan atau yang diperlukan atau yang tertuang dalam PP 103 ini adalah yang dimaksud tentang tenaga kesehatan tradisional itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal setara D3 pada ilmu kesehatan terkait. Kalau dia ahli akupuntur, maka masuklah dia ke D3 akupuntur. Kalau dia ahli bekam, maka masuklah dia ke D3 bekam. Nah, oleh karenanya, karena memang D3 ini, D3 bekam belum ada, maka pengurus pusat PBI sedang melakukan upaya-upaya. Pertama, sepanjang D3 bekam itu belum ada, kita sedang berupaya. Semoga pemerintah memberikan kelonggaran, keleluasaan untuk kita bisa menerapkan praktek bekam dengan catatan-catatan tertentu. Sampai upaya pengadaan D3 itu nantinya mungkin akan diupayakan oleh pemerintah atau oleh organisasi PBI itu sendiri. Ini penjelasan dari saya supaya kawan-kawan dalam menerima informasi atau isu yang berkembang di luar itu menjadi lebih paham, kemudian dapat memposisikan diri sebagaimana terapis bekam yang baik, yang berakhlakul karimah, mengedepankan sopan santun, sehingga di antara sesama kita tidak terjadi multitafsir dari berita yang beredar di luar sana. Semoga informasi ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.